Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Yuda Nalendra, dan anggota kelompok saya ada Alicia Ratna dan Yulia Fitri. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan yang telah kami pilih berdasarkan buku yang telah ditentukan. Pertama-tama saya akan membahas tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran. Produk pasar dan kondisi target pasar yang berubah dengan cepat dalam beberapa waktu terakhir, mau tidak mau juga menuntut pemenuhan akan kebutuhan metode bisnis pariwisata yang lebih responsif. Setiap orang mengalami prinsip-prinsip pemasaran dalam derajat dan bidang tertentu. Hal ini menyebabkan setiap orang juga mempunyai ide yang berbeda jika dihadapkan pada konsep pemasaran pariwisata. Masyarakat modern terlihat dan dipengaruhi oleh pemasaran dalam kehidupan sehari-hari. Di mana-mana selalu saja ada promosi produk ataupun iklan. Pemasaran jauh lebih luas dari kegiatan promosi produk. Kegiatan promosi hanyalah salah satu aspek dari pemasaran. Studi literatur mengenai sejarah pemasaran yang dilakukan oleh Gilbert dan Bailey menyimpulkan bahwa sejarah perkembangan pemasaran dan praktik bisnis modern mengalami 3 tahapan. Di antaranya adalah yang pertama ada era produksi. Era produksi di sini adalah sebuah kepercayaan bahwa jika suatu produk yang kita produksi dihargai cukup murah, maka konsumen akan membelinya. Era ini bertujuan menghasilkan standarisasi produk yang dapat ditawarkan dengan harga serendah mungkin ke pasaran. Yang kedua ada era penjualan. Era penjualan di sini yang dimaksud adalah fase evolusi di mana perusahaan berusaha menjual produk yang telah mereka formulasi di era sebelumnya. Karena kompetisi semakin meningkat, perusahaan menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan tanpa mengetahui cara bersegmentasi pasar dan meningkatkan teknik penjualan. Yang ketiga ada pemasaran. Era pemasaran. Era ini ditandai dengan filosofi terbalik dari era sebelumnya, di mana produsen baru akan mulai menyediakan produk yang mungkin mereka jual dan terserap pasar dibandingkan dengan berusaha menjual apa yang telah mereka produksi atau mereka telah formulasi. Era ini merupakan era pengakuan bahwa meeting konsumen adalah penting. Pengertian pemasaran atau marketing dapat diuraikan sebagai berikut. Marketing is the management process responsible for identifying, anticipating, and satisfying customer requirements profitable. Lalu ada yang kedua adalah marketing is social and managerial process by which individuals and group obtain what they need and want to creating and exchanging product and value with others. Sebenarnya terdapat beberapa persamaan mendasar dari keduanya. Yaitu keduanya menekankan bahwa pemasaran merupakan proses manajerial. Pendekatan menggunakan konsep di mana proses manajerial tersebut harus dibangun dengan saluran pemasaran apa untuk bisa menghubungkan organisasi atau perusahaan pariwisata dengan pasarnya.
Pemaparan ini menyiratkan bahwa pemasaran atau marketing dan penjualan atau selling tidaklah sama. Penjualan terfokus kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang. Sedangkan pemasaran terfokus pada pemenuhan kepuasan pembeli atau konsumen atas produk yang dihasilkan. Penjualan dan pemasaran lebih bersifat antonim daripada sinonim. Lalu ada quotes lagi. Selling focuses on the needs of the seller, marketing on the needs of the buyer. Selling is the process of it with the idea satisfying the needs the customer by means the product and the whole cluster associated with creating, delivering, and finally consuming it. Perbandingan konsep penjualan dan pemasaran adalah penjualan terfokusnya adalah pada penjualan produk gitu kan. Jadi sarananya itu promosi kalau penjualannya. Tapi kalau pemasaran tuh beda, fokusnya itu ke kebutuhan konsumen bukan ke penjualannya. Dan sarananya pun pakai pemasaran integratif. Tujuannya pun berbeda antara keduanya. Kalau penjualan adalah keuntungan melalui volume penjualan tujuannya, sedangkan pemasaran tujuannya adalah keuntungan melalui kepuasan konsumen. Konsep penjualan terfokus pada produk dan menggunakan penjualan dan promosi untuk mencapai keuntungan melalui pencapaian target volume penjualan. Salah satu kelemahan konsep penjualan adalah tidak tercakupnya tujuan untuk memuaskan konsumen dan tujuan jangka panjang, yaitu kesuksesan perusahaan. Konsep pemasaran sebaliknya terfokus pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumen dan mendayagunakan pemasaran secara integratif untuk mencapai keuntungan perusahaan melalui kepuasan konsumen. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Alicia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bagas. Saya Alicia Ratna akan meneruskan materinya. Kita masuk ke subbab pemasaran pariwisata. Pariwisata itu sebagai salah satu produk layanan khusus yang mencakup beberapa hal spesifik nih yang harus kita pahami dengan baik jika suatu usaha pariwisata tersebut mau memaksimalkan potensinya untuk sukses. Jadi harus dipahami, jika kita membahas produk pariwisata, maka kita juga membahas produk yang berhubungan erat dengan hospitality dan leisure, yang dimana merupakan keramah-tamahan dari jasa ataupun layanan. Nah, hal ini juga berarti penyedia layanan produk itu mempunyai karakteristik spesifik yang berbeda dengan produk umumnya yang biasa kita temui di pasaran. Nah, pemahaman akan kompleksitas sifat layanan produk pariwisata ini merupakan prasyarat yang cukup esensial untuk mencapai pemasaran yang berhasil gitu. Nah, sebagai salah satu produk pelayanan atau jasa, pariwisata itu mempunyai beberapa dimensi yang lumayan berbeda atau malah sangat berbeda dengan dimensi produk umum yang biasa kita temui. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada intangibility yang artinya tidak berbentuk seperti barang nyata. Yang kedua ada perishability yang artinya tidak dapat disimpan untuk dijual di kemudian hari. Dan yang ketiga ada inseparability yang artinya produk pendukung yang terpisah-pisah. Next, intangibility. Intangibility itu apa sih? Jadi intangibility itu merupakan produk jasa atau layanan yang berarti produk tersebut yang ditawarkan itu tidak berbentuk seperti barang nyata yang biasa kita temuin di pasaran gitu. Dan produk ini itu tidak bisa dipajang di toko, di tempat penjualan ataupun yang lainnya.
Nah, konsekuensi dari produk intangible ini itu tidak bisa dievaluasi atau didemonstrasikan sebelum dipakai atau dibeli oleh si calon konsumen ataupun konsumen. Sebaliknya ya, seperti kayak mobil, komputer, atau pakaian kan dapat dicoba kan sebelum dibeli. Nah, produk intangible ini umumnya itu produk wisata yang berkaitan dengan jaminan keamanan dan ketepatan waktu oleh perusahaan penerbangan dan transportasi. Lalu ada kenyamanan pelayanan yang baik oleh penyedia fasilitas akomodasi dan seterusnya. Jadi nih, hanya tiket dan voucher hotel yang dapat kita peroleh saat membelinya sebagai barang yang nyatanya itu. Tapi tiket dan voucher hotel tersebut itu tidak dapat kita sebut sebagai produk utama. Tapi produk utamanya itu merupakan jaminan keamanannya dan ketepatan waktu, terus kenyamanan dan pelayanan yang baiknya, seperti itu. Nah, salah satu solusi untuk membantu pemasaran produk ini itu dengan membuat brosur, video, dan berbagai sarana informasi mengenai jenis produk pariwisata yang ditawarkan guna meningkatkan tangibility produk tersebut. Next, ada perishability. Apa sih perishability itu? Jadi, perishability itu merupakan produk jasa atau layanan pariwisata yang tidak seperti barang-barang pabrik nih, yang tidak dapat disimpan untuk dijual di kemudian hari. Contohnya seperti ada di gambar, ada tempat tidur hotel, lalu ada kursi pesawat terbang. Keduanya ini tidak terjual, misalnya nih, tidak terjual dalam suatu periode tertentu yang sudah lewat gitu. Nah, kalau misalnya sudah terlewat, maka tidak dapat diapa-apakan lagi gitu kan, karena sudah bukan periodenya lagi. Nah, hal ini juga menyebabkan industri pariwisata itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Jadi pemasaran dalam industri pariwisata itu harus mengombinasikan nih beragam kebijakan, harga dan promosi dalam usaha menjual produk dalam masa sepi atau off season dan pada masa ramai atau peak season. Jadi saat off season itu apakah harus membuat sinkronisasi yang lebih baik antara penawaran dan permintaan pasar, atau saat peak season saat industri pariwisata itu kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar, lalu kemudian mengenakan harga yang jauh lebih tinggi atau menggunakan sistem antri sebagai mekanisme untuk mengontrolnya. Nah, keduanya off season dan peak season itu mempunyai risikonya masing-masing gitu. Next, ada inseparability. Inseparability itu apa sih? Inseparability itu merupakan produk jasa atau layanan seperti pariwisata. Nah, biasanya itu merupakan produk yang dibentuk dari berbagai produk pendukung yang terpisah-pisah. Misalnya seperti ada di gambar, ada 3 ini. Travel, ada restoran, ada hotel, ada airline, dan lain sebagainya. Produk ini itu mengandung risiko. Karena apa? Karena setiap produk pendukung itu digerakkan oleh organisasi yang berbeda. Nah, variasi ini muncul karena sifat produk wisata yang terpisah-pisah. Entah itu travelnya, entah itu restorannya, entah itu airlines-nya. Itu memiliki organisasi yang berbeda-beda ataupun produksi yang berbeda-beda gitu ya. Dan hal ini itu menyebabkan adanya perbedaan kualitas dari setiap produk inseparability ini, sehingga cukup sulit untuk memastikan tingkat kepuasan konsumen secara keseluruhan gitu. Next, kita masuk pada subbab risiko produk pariwisata. Dalam risiko produk pariwisata itu merupakan salah satu aspek nih dari perilaku konsumen yang berkaitan dengan keputusannya untuk membeli produk pariwisata. Nah, faktor risiko dari produk itu sendiri itu merupakan risiko produk pariwisatanya gitu. Nah, dapat dipastikan bahwa calon wisatawan itu apakah akan batal membeli paket wisata bila negara tujuan tersebut itu masih mengalami konflik atau tidak aman gitu kan, yang mengancam keselamatan calon wisatawan, apakah jadi untuk melakukan perjalanan gitu. Nah, faktor-faktor risikonya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada risiko ekonomi, yang kedua ada risiko fisik, yang ketiga ada risiko psikologi, dan yang keempat ada risiko keragaan destinasi. Next, risiko ekonomi.
Risiko ekonomi itu berkaitan dengan keputusan calon wisatawan yang potensial untuk mengeluarkan uangnya. Jadi apakah mereka mendapatkan nilai yang cukup baik atau tidak atas setiap uang yang dikeluarkannya untuk membeli produk pariwisata. Kayak gitu. Nah, setiap konsumen itu pasti akan menghadapi risiko ekonomi dan finansial ketika mereka memutuskan untuk membeli produk pariwisata. Loh, kok seperti itu? Karena produk yang dibeli itu tidak dapat kita lihat terlebih dahulu, tidak dapat dicoba terlebih dahulu, dan tidak dapat dipastikan atau dibandingkan sebelum si wisatawannya tersebut atau konsumen tersebut mengonsumsi dan menjalaninya. Kayak gitu. Nah, risiko ini akan terasa semakin berat jika calon wisatawan tersebut datang dari golongan yang berpenghasilan rendah. Karena mereka tidak akan memiliki penghasilan cadangan untuk mengganti dengan produk yang lebih baik atau berkualitas baik jika produk yang lama itu telah dibelinya itu ternyata mengecewakan si wisatawan tersebut. Jadi penghasilan wisatawan itu merupakan bagian dari risiko ekonomi juga gitu. Next, ada risiko fisik. Risiko fisik itu apa sih? Jadi bagi calon wisatawan nih yang baru pertama kali membeli produk wisata, misalnya paket wisata ke luar negeri ataupun paket wisata keluar kota. Nah, apalagi hal tersebut itu merupakan pengalaman yang pertama kali nih bagi wisatawan untuk menuju ke tempat wisata tersebut. Nah, perjalanan tersebut itu tentu menjadi kekhawatiran sendiri bagi wisatawan gitu. Beberapa wisatawan itu merasa mereka tuh khawatir apa mereka akan membawa penyakit setelah mereka berkunjung ke negara atau daerah tersebut, atau malah mereka yang membawa penyakit ke daerah tersebut gitu. Seperti yang sedang terjadi sekarang, yaitu virus COVID-19, di mana wisatawan itu khawatir membawa virus ini dari negara ataupun daerah-daerah dari kota-kota atau daerah tersebut gitu. Apakah mereka akan pulang dengan keadaan sehat ataupun sakit ataupun hidup atau mati gitu kan bahasanya, hidup atau meninggal. Nah, lalu kemudian ada kekhawatiran tentang kejahatan. Jadi mereka takut akan kejahatan yang akan terjadi nantinya gitu kan. Lalu yang paling sering ditemukan yaitu adalah kekhawatiran tentang jenis makanan. Karena tidak semua orang itu mempunyai lidah yang cepat beradaptasi terhadap makanan di daerah ataupun negara yang berbeda-beda gitu. Karena rasanya pun pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Seperti ada di gambar nih gitu kan. Dan lain sebagainya. Bahkan beberapa wisatawan lainnya itu takut akan menggunakan atau akan penggunaan jenis alat transportasi. Apakah transportasinya itu melewati laut atau melewati darat ataupun melewati udara. Bahkan penggunaan maskapai pun dipengaruhi oleh persepsinya bahwa maskapai penerbangan tertentu itu lebih aman dari yang lain gitu. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Yulia Fitri. Terima kasih Alicia Ratna, saya Yulia Fitri akan melanjutkan presentasinya. Risiko yang selanjutnya yaitu ada risiko psikologi. Maksud dari risiko psikologi adalah ada kalanya status seorang wisatawan dapat hilang atau jatuh karena mengunjungi negara tertentu yang dianggap salah atau melakukan perjalanan wisatawan dengan perusahaan yang memiliki reputasi jelek. Risiko ini terjadi ketika calon konsumen membeli produk yang tidak merefleksikan kepribadian dan status sosial yang akan dia tunjukkan. Risiko yang terakhir yaitu risiko keragaan destinasi. Maksud dari risiko keragaan destinasi adalah kualitas dari tujuan wisata atau hotel tidak dapat dipastikan sebelum kita menikmati dan mengalaminya sendiri. Risiko ini dikaitkan dengan perasaan konsumen bahwa produk yang didapatkan mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Manajemen kualitas pemasaran. Manajemen kualitas pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemasaran pariwisata.
Berkaitan dengan pemasaran produk pariwisata, aspek kualitas produk dapat diamati dan dikategorikan sebagai berikut. Pertama yaitu keragaan produk. Keragaan produk menyangkut bukti fisik yang dapat dilihat konsumen menyangkut produk yang dipasarkan. Misalnya, kabin pesawat, fasilitas kamar hotel, termasuk material yang dipakai, dan lain-lain. Kedua, ada reliabilitas atau kehandalan. Reliabilitas menyangkut konsistensi dari keragaan produk yang disediakan untuk konsumen. Itu berarti perusahaan harus menghormati janjinya. Reliabilitas juga menyangkut kepercayaan konsumen. Ketiga, responsivitas. Responsivitas menyangkut keinginan dan kesiapan karyawan dalam memberikan pelayanan. Keempat, kompetensi. Kompetensi terfokus pada pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan keramahan karyawan kepada konsumen. Kompetensi juga menyangkut reputasi organisasi penyedia layanan, karakteristik personal yang melakukan kontak langsung dengan konsumen, kemampuan menjaga rahasia, dan keamanan konsumen. Yang kelima yaitu ada empati. Hal ini bertalian dengan perhatian ke konsumen secara pribadi, menyangkut kebutuhan konsumen, emosi konsumen, keluhan konsumen, dan sebagainya. Di samping 5 hal tadi, juga harus diperhatikan ketersediaan item atau barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, kontak dan pelayanan, bahkan setelah mereka menggunakan barang atau jasa, penanganan pemesanan produk pariwisata via telepon, fax, atau internet, reliabilitas dan keamanan dari barang atau jasa yang dijual, ketersediaan literatur atau brosur, jumlah dan tipe item yang akan dijual, pengetahuan teknis karyawan, kemampuan karyawan dalam menangani komplain, dan sebagainya. Sistem dan tugas manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan konsumen untuk menentukan produk dan layanan pariwisata yang paling sesuai. Hal ini termasuk dalam fungsi pemasaran riset pasar. Selanjutnya ada analisis peluang pemasaran. Hal ini termasuk ke dalam fungsi pemasaran segmentasi. Selanjutnya ada penerjemahan kebutuhan ke dalam produk. Fungsi pemasaran ini termasuk ke dalam perencanaan dan formulasi produk. Tugas manajemen pemasaran selanjutnya yaitu ada menentukan nilai produk bagi konsumen pada periode berbeda. Hal ini termasuk dalam fungsi pemasaran kebijakan harga. Selanjutnya ada tugas mewujudkan produk menjadi kenyataan bagi konsumen. Hal ini termasuk ke dalam fungsi pemasaran distribusi. Dan tugas yang terakhir yaitu ada informasi dan motivasi kepada konsumen. Fungsi pemasaran ini termasuk ke dalam promosi. Perencanaan pemasaran, pemeranan rename data atau sistem pemasaran. Perencanaan pemasaran memegang peran penting dalam pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis. Kehidupan jangka panjang sebuah perusahaan bergantung seberapa baik perusahaan atau bisnis tersebut responsif terhadap lingkungan. Menurut Chopper et al., perencanaan pemasaran akan berakibat pada keberuntungan manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan arah yang jelas dari kegiatan pemasaran berdasarkan pendekatan perencanaan dan kegiatan yang sistematis dan tertulis. Yang kedua, mengkoordinasikan segala sumber daya yang dimiliki organisasi. Ketiga, menetapkan target yang pencapaiannya dapat diukur. Keempat, meminimalisasikan risiko melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Kelima, memilih dan memilah cara pencapaian target dan tujuan dalam beragam segmen pasar. Keenam, menyediakan rekam jejak mengenai kebijakan dan perencanaan pemasaran. Ketujuh, memungkinkan perusahaan atau organisasi berjalan dalam rencana jangka panjang sehingga berada pada posisi terbaik untuk mencapai tujuan masa depan. Selanjutnya ada model perencanaan pariwisata. Bisa dilihat dari bagian di bawah ini. Maksud dari bagian di bawah ini, model perencanaan pariwisata mempunyai tahapannya tersendiri, yaitu dimulai dari menentukan misi perusahaan. Dari misi perusahaan ini ditentukanlah target perusahaan. Selanjutnya yaitu ditentukan potret pasar. Potret pasar ini terdiri dari kompetitor, penilaian lingkungan internal atau eksternal,
riset pasar, dan karakteristik pasar. Setelah melakukan potret pasar, dilakukanlah analisis situasi pasar atau yang biasa kita kenal dengan analisis SWOT. Selanjutnya, penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini berkaitan dengan penetrasi pasar, pengembangan produk baru, perluasan pangsa pasar, dan diversifikasi. Selanjutnya juga menentukan strategi yang akan digunakan. Strategi ini berkaitan dengan promosi, harga, produk, dan tempat. Bisa juga dengan review perencanaan jika diperlukan. Setelah menentukan strategi yang akan digunakan, selanjutnya mengevaluasi dampak infrastruktur, kapasitas, dan kapabilitas hambatan waktu, hingga tahapan yang terakhir yaitu adanya pengukuran dan kontrol. Model perencanaan pemasaran pariwisata melibatkan beberapa kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan dan ketersediaan SDM untuk menjamin kesuksesan perencanaan pemasaran pariwisata. Kedua, menentuan visi dan target perusahaan. Target dapat ditetapkan dalam pendekatan fungsional top-down atau kombinasi antara proses top-down dan bottom-up. Sementara itu, penetapan misi berfungsi sebagai konfirmasi mengenai target dan tujuan perusahaan dari sisi sudut pandang konsumennya. Ketiga, audit internal dan eksternal. Salah satu yang terpenting dalam perencanaan pemasaran adalah mengetahui apa yang akan dianalisis. Informasi yang dikumpulkan paling tidak menyangkut faktor STEP, sosial, teknologi, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yang kelima ada penetapan gas kalau nyampe ini skip ya, nyampe ini ya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu analisis sistem bisnis. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perusahaan atau dikenal dengan analisis SWOT. Kelima, penetapan tujuan pemasaran. Penetapan tujuan pemasaran tidak hanya berkaitan dengan volume penjualan atau keuangan, tetapi harus memperhitungkan tujuan yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu yang keenam ada penyediaan strategi bauran pemasaran yang efektif. Keberhasilan strategi ini tergantung kepada keseimbangan bauran elemen produk, harga, promosi, dan distribusi. Bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut McCarthy, bauran pemasaran merupakan keputusan yang dibuat dalam hubungan dengan 4P yaitu produk, price, promotion, dan place. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dipilih haruslah mampu memuaskan konsumen dengan level yang tinggi. Keputusan yang berkaitan dengan formulasi produk melibatkan pertimbangan sedemikian rupa dari beberapa faktor yaitu pelayanan, kualitas, jangkauan produk, merek, dan keunggulan. Kedua yaitu harga. Keputusan dalam penentuan harga bagi produk pariwisata harus memperhitungkan kompleksitas yang ditimbulkan oleh sifat musimannya, perbedaan dalam segmen pasar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi merupakan kegiatan komunikasi di mana organisasi penyelenggara pariwisata berusaha mempengaruhi khalayak dari mana penjualannya produk bergantung. Tahapan promosi itu dimulai dari penetapan tujuan promosi perusahaan, kedua menetapkan beberapa statement alternatif, yang ketiga membuat solusi dalam bentuk target audiens yang spesifik, dan yang terakhir yaitu adanya penilaian dari rencana promosi agar sesuai dengan anggaran yang tersedia, SDM yang ada, dan waktu yang diperlukan. Yang terakhir yaitu ada distribusi. Karena sifat dan karakteristik yang khusus, produk pariwisata memerlukan distribusi yang juga khusus. Produk pariwisata merupakan satu produk khusus, tidak ada transfer kepemilikan, tetapi produk dan pelayanannya secara langsung disewa atau dikonsumsi. Dalam pendistribusian produk pariwisata, perlu memahami beberapa karakter yaitu yang pertama, tidak ada produk nyata yang akan didistribusikan. Kedua, pariwisata umumnya melibatkan proses pembelian produk, tinggal dan kembali ke tempat asal wisatawan. Sebagian besar biaya distribusi produk terserap untuk biaya pembuatan barang cetakan. Dan yang keempat yaitu, pendistribusian produk pariwisata sering dikendalikan oleh agen bukan penyedia produk. Untuk produk pariwisata, paket liburan, umumnya konsumen memilih travel agent sebagai saluran distribusi.
Hal itu mungkin karena travel agent menyediakan pelayanan one-stop shopping dalam penyediaan beragam produk pariwisata. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.